أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat ketemu untuk melanjutkan kajian kita, kajian aktiviat di adabi Al-Quran karena Al-Quran Nawawi rahimahullah mengisi waktu karena kebetulan mengadakan pagi ini balik dan datang, jadi kita isi waktu kita untuk melanjutkan kajian kita aktiviat ini. Tentunya kita kawal datang, kawal duduk, kawal kumpul di aula kita. Ini tak lain tak bukan adalah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya Allah. Karena walaupun kita berkehendak kayak apapun, kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk kawal duduk di halaqah ilmu, halaqah membaca kitab aktivian ini dan kitab-kitab lainnya, biar kita berkehendak kayak apapun, baik mengajarnya kita atau hendak belajarnya, kuat ya baiknya kita, tekad kita dari Allah tak inginkan kita pada awal duduk di tempat ini. Tapi walaupun tidak ada niatnya, tapi Allah mau kita duduk di tempat ini, ya kita duduk juga. Nah itu tanda-tanda Allah cintai kita, dan kita ini tergolong hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang niatnya terjauhi, apalagi niat kuat untuk duduk. Sallallahu alaihi wasallam kita aturkan dan berkah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Semalam kita sudah membaca bab yang kelima, pasal yang pertama setengahnya. Pasal yang pertama itu terkait dengan Imam Nawawi menyuruh kita menjauhi sejauh-jauhnya untuk menjadikan Al-Quran itu baik membacanya, mengajinya atau mengajarnya sebagai sumber penghidupan. Mengajinya kadang mengaji, kadang mengajar mengaji, kadang awal. Nah bagian kedua, yang setengah yang kedua dari pasal awal, pasal yang pertama bab ini tadi berbicara tentang hukum mengambil gaji, mengambil upah. Nah itu kan menjadi kita, insya Allah kita baca karena pada waktu kalian pengajian kalian itu tilawah, nah jadi tetap kita baca karena itu pada waktu pengajian kalian itu tilawah ya. Jadi kita lewat dulu tentang yang hukum mengambil gajinya itu. Jadi pagi ini insya Allah kita satu kali pertemuan, satu kali duduk ini bab kelima pasal yang kedua yang kita bicarakan, halaman kalau yang kita kuning ini halaman 46 sampai dengan halaman 46 sampai dengan 50 agak panjang, 4 halaman, sekitar 4 halaman lebih sedikit lah, 4 halaman lebih sedikit agak panjang, tetapi ada halaman lain pemahamannya cuma yang lainnya kita menggaulinya. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat, taufik, hidayahnya kita ketemu mengamalkan yang tadi. Sebelum kita mengaji lanjutan kitab At-Tibyan ini, malam terlebih dahulu kita berbahagia niat kita bahwa yang kita lakukan ini tak lain dan tak bukan adalah karena hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berbahagia niat kita karena niat ini tiap waktu perlu kita obati, kita bagi niat kita ini dari nawaitu lillahi ta'ala, nawaitu ta'ala lillahi ta'ala.
niat untuk ilmu hanya karena Allah Taala. Kemudian terlebih dahulu baru kita juga membaca Al-Fatihah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kerabat beliau, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama kita, masyayikh kita, perguruan kita, terlebih lagi mu'alif-mu'alif kitab yang kita benar kita pakai dalam kajian-kajian kita, juga kepada keluarga kita, ayah ibu kita yang telah mendahului kita hari ini. Mudah-mudahan kajian ini Allah memberikan cita-cita kita, mengabulkan hajat kita, Allah mudahkan yang tak menentukan hafalannya, Allah mudahkan yang menguatkan hafalannya, menguatkan sampai khatam lebih tentang hafalannya, dan mudah-mudahan dengan Fatihah ini juga Allah mengumpulkan kita kelak di dalam surganya dengan keluarga kita, dengan siapapun yang kita cintai, dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk niat ini, untuk niat-niat yang baik-baik, dan untuk tiap-tiap yang diniatkan oleh pendahulu kita. Assalamualaikum. Al-Fatihah. Faslun. Di dalam kitab kuning ini ada judul, tapi di dalam kitab PDF yang diberikan di mana itu muhakkiknya itu memberikan judul, beliau juduli fil kalam ala fahmil Quran fi muddatin muayyanatin, di dalam membicarakan tentang menghatamkan Al-Quran pada waktu yang ditentukan, pada jangka waktu yang ditentukan. Berapa lama memangnya layaknya kita mengaji hatam, sekali hatam itu berapa waktu? Nah, itu yang dibicarakan. Jadi jangan kita mengaji ini pernah tetapi ada dulu orang Tuhan ya. Biar kada mengaji kan ya udah dulu waktu anak-anak hatam ya. Sampai jadi kain ini kada mengaji lagi, sampai meninggal apabila hatamnya soal waktu anak-anak itu bang ya. Nah, jadi yang kita mau tahu pada kajian kali ini layaknya berapa jangka waktu, panjang waktu, rentang waktu itu tadi untuk menghatamkan Al-Fatihah hatam, Fatihah hatam, Fatihah hatam. Kededa kata-kata hatam itu artinya hatam yang berwujud aktif. Nah, itu kalau paham kita kalau mengaji ini hatam kita. Lalu hatam doa hatam sampai mati dari pernah lagi ulang oleh Fatihah. Ada jenabi atau rahil, amahil, muntahil. Tuntung ulang lagi, bukan tuntung sampai tujuan hatam doa hatam berdiam kada, tapi datang sampai tujuan tulang lagi itu apa artinya? Memulai lagi mulai Fatihah. Jadi jangka waktunya berapa? Kita lihat dari pengamalan ulama kita terdahulu. Ujar Imam An-Nawawi. Lima yaktimuna fihi farawani Abi Dawud an ba'd salaf radhiyallahu anhum annahum kanu yaktimuna fi kulli shahrayn khatmatan wa'idah wa an ba'dihim fi kulli shahrin khatmatan wa an ba'dihim fi kulli 'ashri layalin khatmatan wa an ba'dihim fi kulli 8 layalin wa an al-aktharin fi kulli 7 layalin wa an ba'dihim fi kulli 6 layalin wa an ba'dihim fi kulli 5 layalin wa an ba'dihim fi kulli 4 layalin wa an kathirina fi kulli 3 layalin wa an ba'dihim fi kulli laylataini. Nah, sampai dengan yang tiga ini, jadi kan kalau kita pandang hadis Nabi di halaman 49, la yafqahu man qara'a al-Qur'an fi aqalla min salatin, artinya itu jangan lebih cepat daripada 3 hari 3 malam. Berarti kalau kita pandang itu tadi
sampai dengan yang cocok dengan hadis itu adalah sampai dengan mu'adzirina fi kulli salati layalin itu. Nah, tapi ada yang menggawi lebih cepat dari itu. Kenapa itu jadi? Ternyata jawabannya baca-baca di At-Tibyan yang cetakan kitab kuning ini kada ketemu lagi jawabannya. Tapi alhamdulillah pernah duduk dengan pemilik ilmu, artinya beliau ini banyak mengaji kemana-mana. Beliau ada punya cerita mungkin yang kita kawat jadi jawaban kenapa ada yang menggawi pendahulu kita yang soleh itu ada yang menggawi kalau kita pandang berarti menyalahi apa yang dibandingin Nabi lebih cepat daripada 3 hari 3 malam. Berarti paling banyak tiap harinya 10 aja. Hari ini 1 sampai dengan 10, berarti hari kedua 20, hari ketiga 30, tetap lebih cepat pada itu menyalahi apa yang diajarkan Nabi. Tapi ternyata ada yang menggawi. Apa jawabannya? Insyaallah ini kita bicarakan ya halaman 49 itu. Kita baca lagi dulu. Wa khatama ba'dhum fi kulli yawmin wa laylatin khatmatan. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yawmin wa laylatin khatmataini. Ini mungkin banyak lagi ini. Kayaknya mungkin dan mungkin kita menghormati untuk yang lewat dari itu tadi ya kan. Wa minhum man kana yakhtimu thalathan wa khatama ba'dhum thamani khatamatin arba'an bil laili wa arba'an bin nahar. Ujar al-Imam An-Nawawi rahimahullah, selayaknya pemikul, pemangku, penghafal Al-Quran itu tadi menjaga bacaannya, artinya itu jangan sampai tergolong dengan golongan yang tua yang tidak baik. Apa itu? Jafi, wali atau jafi, berlebih-lebihan atau menjauhi, berhemat lalu hingga kada tergawi gawian lainnya, atau meninggalkan lalu jauh sejauh-jauhnya. Nah, hendaklah kita menjaga bacaan ini tadi dan juga membanyaki mengaji selama itu tadi memungkinkan bagi kita. Jangan banyak kita punya waktu luang tapi tidak dikit pun yang kita pakai waktu itu untuk mengaji. Ulama-ulama kita terdahulu radhiyallahu anhum, mereka itu punya adat yang berbeda-beda di dalam kadar waktu mereka menghatamkan satu kali khatam itu tadi. Ada cerita yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari sebagian salaf radhiyallahu anhum bahwa mereka menghatamkan itu tiap 2 bulan satu kali khatam. Ini paling minimal banget nih, ya kan? Yang ada di kitab paling minimal banget. Tadi ada kali khatamnya tiap 2 bulan satu kali khatam. Catat ini dulu paling minimal banget yang ada di kitab At-Tibyan. Berarti kalau tiap 2 bulan satu kali khatam, tiap harinya berapa mengaji? Berarti kalau kita angkat halaman minimal tiap harinya berapa baca? 10 halaman, dengan 10 halaman paling minimal banget yang ada di kitab At-Tibyan. Tiap harinya minimal adalah 10 halaman. Jadi di satu ditentukan mulai hari ini langsung tuntung, hari ketiga 2, hari keempat tangan 2 lagi, 5, 6, 3, 7, 8, 4, ya kan? Dengan itu insya Allah 2 bulan khatam, ya. 2 bulan khatam, 2 bulan khatam. Berarti tiap tahun minimal berapa kali khatam? 6 kali khatam. Kalau kita pakai yang paling minimal ini, tiap tahun minimal 6 kali khatam. Kita lihat kita hidup berapa tahun di dunia. Nah, menjatah yang 0 tahun, menjatah bayi, mengkau di kodok ini Allah. Nah, kita lihat hidup kita berapa tahun di dunia. Kalau dahulu pada tadi mengaji, ayolah mungkin mulai pagi ini kita niat makan minimalnya inilah bagi yang kita menekuni, menghafali, ya kan? Itu walaupun hafalannya belum tentu, kalau yang udah hafal baca dengan hafalan. Kalau bagian-bagian mana yang belum terhafali, baca dengan melihat, ya kan? Minimal banget 2 bulan khatam, 2 bulan khatam, 2 bulan khatam. Memang ada pernah kami di pondok dulu, ada guru kami Kecamatan Pamaki. Beliau ini nasihat umum, bukan untuk hamalan Quran. Artinya nih yang mengaji pondok mengaji banyak kitab-kitab kuning gitu kan, mengaji banyak
pondok pada menekuni untuk menghafal pondoknya itu tuh. Beliau menjadi kalau yang umum umat ini secara umumnya ujian beliau minimal tiap tahun 2 kali hatam. Ya apa hitungannya? Tiap Ramadan 1 kali hatam. Di luar Ramadan mulai dari bulan Syawal sampai dengan Sya'ban 11 bulan minimal 1 kali hatam. Jadi tiap tahun 2 kali hatam. Bagi yang umum. Tapi kalau untuk yang menekuni menghafal jangan pakai yang umum ini tadi. Nanti dia menawi pada minimal 2 bulan minimal 1 kali hatam lebih banyaknya. Kalau yang umum umat secara umum ini paling tidak minimal yang dilakukan setahun 2 kali hatam. Kalau kalian menghafal jangan ketika yang umum itu tadi umum secara umum pakai yang ini minimal yang umum minimal tiap tahun 2 kali. Kalau yang menekuni menghafal apabila ada di pondok ini menghafali itu bilang tapi mengaji kan aneh. Jadi tiap tahun minimal 6 kali hatam kalau mengikut kitab kajian Imam Nawawi ini tadi. Karena tiap 2 bulan 1 kali hatam. Ada lagi sebagian ulama lainnya, salaf yang lainnya tiap 1 kali bulan 1 kali hatam. Tiap bulan 1 kali hatam. Berarti kalau 1 tahun berapa kali hatam? 12 bulan, jadi 7 bulan kalian hatamnya. Dan ini kalau awal lah, mudah-mudahan kalian hitung hafalannya minimalnya kalau hafalan benar terjaga. Artinya itu kalau dibaca dadakan kapanpun gitulah terjaga, tidak ada kehilangan. Inilah minimal jatahnya ini tadi. Tiap bulan hendaknya hafalan itu hitung diulangi. Kita hitung aja tiap bulan kita mulainya tanggal berapa gitu kan. Kalau pada mulai awal bulan mulai membacanya itu tadi tanggal itu bulan depan tentu pada baca hafalannya. Bagi yang udah menemukan hafalannya menghatamkan ulangi dulu sampai tahu ambil ini tadi. Ini kita kalau mau bergawi apapun tentunya gawi yang halal itu ada penghalang kita untuk mengulangi hafalan kita. Kita baca yang dengan agak lambat menghayati bacaan kita paling 1 jam. Kita punya waktu 24 jam setiap harinya. Kita akan meluangkan waktu 1 jam saja yang tadinya. Maksudnya ini keadaan bukan kalian ketika berdiam di pondok ini lagi ya, tapi ketika udah menentukan hafalannya, kemudian kalian mungkin kena menikah, kawin, latihannya bergawi, tetap kau mengamalkan ini tadi. Karena kita bayangkan kita punya waktu 24 jam. Pertanyaannya kita kalau kita ulangi apakah yang bergawi itu 24 jam gawian apa 24 jam? Cara tawakal melakukan tiap harinya itu 1 jam. Ta'ahud, jadi tak bikin janji, bikin waktu kapan kita tuh mengaji, mengulangi hafalan kita. Hingga minimal tiap bulan itu hafalan kita tuh hatam, bulan ini hatam, bulan ini hatam. Kalau ada digawi ini ya, kalau ada digawi jangan bingung kalau bilangan ya. Bilangnya anak membaca bacaan bang jam 7 misalnya, mengulangi dulu lah 2 jam ya. Itu tanda-tanda ada mengamalkan ini, tanda-tanda ada mengamalkan ini. Bacaan ini ya kita berbagi ya, namanya katakan mulai. Kalau yang mengamalkan ini, insya Allah bagian manapun yang kalian mau baca, ada itu wahid yang baca langsung baca kawat. Nah, tidak perlu lagi minta waktu untuk ulang baca dulu teman-teman ya. Ada lagi. Inilah catat kalau nya kadar tuntung hafalan artinya itu ketika udah anak kawin hafalan dapat misalnya 30 1 2 nah baca itu tetap dengan hafalan, selebihnya baca juga dengan melihat. Tapi kadang-kadang baca juga dengan melihat yang pernah dihafal itu jangan, artinya itu kalau pernah dilihat lagi juga kadang-kadang baca dengan melihat juga minimal tiap 2 bulan. Tapi kalau kalian butuh hafalan, anak menjaga hafalan itu tadi jangan hilangkan, minimal yang ini tiap bulan 1 kali hatam. Sebagian yang lainnya tiap
10 malam 1 kali hatam. Berarti tiap hari berapa baca? 3 juz lah. Hari ini 1, 2, 3, hari kedua 4, 5, 6, hingga hari 10, 28, 29, 30. Nah, tuh. Ada lagi yang menghatamakan dalam tiap 8 malam. Menghatamakan tiap 8 malam. Hitung aja itu berapa tuh hitungannya. Kalau kita hitung bagian 30 bagi 8 berapa? Picit kalkulatornya. 30 bagi 8 7 seperempat kan? 7 seperempat. Bagian lainnya ada yang banyak yang mengatakan dalam tiap 7 malam. Mungkin ini biasanya metode yang kita pernah baca-baca dulu yang kami showcase itu tadi 7 malam hitungannya beberapa malam. Ada lagi yang mengatakan tiap 8 malam. 30 bagi 6 5 ya, tiap harinya 5. Dan ini ada lagi yang mengamalkan zaman ini. Ada lagi yang tiap 5 malam hatam. Jadi tiap harinya baca 5 hari ke-6 hatam. Boleh lagi mulai Fatihah 5 hatam. Di antaranya ada yang pernah ceritanya sampai kepada kita adalah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani berkumpul gawian beliau ini. Tiap harinya itu 5 hari ke-6 hatam. Ya. Ada yang mengatakan tiap 5 malam. Kalau tadi 6 malam, tiap harinya 5 ini 5 malam, berarti tiap harinya 6 membaca. Ada lagi yang mengatakan tiap 4 malam. 30 bagi 4 berapa? 7. Berarti kalau hitung tadi lah 30 bagi 4 7,5. Berarti kalau yang tiap 8 malam berarti berapa? 3,75 ya lah. Itu hitung aja lagi di situ. Karena 3/4 dan 3/4. Ada lagi yang membaca yang mengatakan banyak ulama ilmu dalam tiap 3 malam. Tiap 3 malam. Berarti tiap harinya membaca 10. Dan ini ada yang menjawabnya, yaitu diantaranya adalah kalian tahu yang kan itu kepada bapak yang 4 yang cara di RCTI kegiatan nasional. Lawan dia Musailah itu ini amalan ini dia 3 hari hatam, tiap 3 hari hatam, tiap 3 hari hatam amalan itu. Ada lagi kita temui di zaman ini tadi. Nah ini paling banyak yang kalau kita melihat hadis halaman 49 sampai ini yang paling banyak. Nah, tapi ada lagi yang menjauh lebih cepat daripada itu, yaitu tiap 2 malam. 2 malam hatam, 2 malam hatam, 2 malam hatam. Kemudian ada lagi yang tiap 24 jam 1 kali hatam. Kawal menjauh. Nah, 24 jam 1 kali hatam. Tapi jangan menantang dulu kan. Jangan nanti itu baru mungkin lagi ini. Jangan dulu ya. Tahan dulu kalau ada di hati itu tadi. Lanjut lagi. Ada lagi yang tiap 24 jam 2 kali hatam. Nah, ada lagi yang tiap 24 jam 2 kali hatam. Ada lagi yang tiap 24 jam 3 kali hatam. Ada lagi yang dalam waktu 24 jam itu tadi 8 kali hatam, 4 kali dalam siang, 4 kali dalam malam. Jadi dalam 24 jam ada ulama-ulama yang terdahulu 8 kali hatam dalam 24 jam. Jangan dibacakan dalam mungkin dulu ya. Tahan dulu, buang dulu jauh-jauh nanti kalau ada yang tadi. Kita lanjut. Peminat lagi kanu yaktimuna Muhammadan fil yaumi wal lailah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa Tamim ad-Dari An-Not 76 Tamim ad-Dari mansubun ila jaddin lahu mudah. Boleh jadi ad-Dari itu karena ada nenek moyang beliau yang bernama Ad-Dar. Kalau nama beliau di belakang bertambah dengan itu tadi. Kayak kita pun menemui mungkin di antara masyarakat kita ada yang belakangnya bertambah alam syafi itu tanda keturunan dan kepala kaya atau alam nama
dari mawdi'ul mustahil, sebuah tempat atau pantai di tepi laut. Ada yang mengatakan tapi ad-dairi nisbatun ila nisbatan ila dairi karena yata'abbadu fi, tempat ibadah. Dair itu artinya apa? Tempat ibadah yang dipakai untuk beribadah. Dan ada pendapat-pendapat lainnya terkait dengan nama beliau ini tadi. Aku telah jelaskan semua itu tadi, perbedaan-perbedaan itu di dalam awal kitab Syarah Sahih Muslim. Kalau nggak salah ini judulnya Al-Minhaj lah. Kalau beliau banyak bikin kitab-kitab Imam Nawawi ini tadi, Minhajul Talibin lain lagi. Tapi kalau Al-Minhaj ini adalah Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj Al-Minhaj namanya. Dan di antaranya lagi yang mengatakan untuk paling hatam di dalam 24 jam adalah Sa'id bin Jubair, kemudian Mujahid Wasyafi'i, imam kita nih, imam mazhab kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan dalam 24 jam untuk satu kali hatam, dan banyak yang lainnya. Wa minal ladzina kanu yakhtimuna salasa khatamat, yang mengatakan 3 kali hatam. Sulaim bin Adzab radhiyallahu anhu, An-Nahl 77. Nah, ini cuma menjelaskan cara bacanya kalau kita bingung membacanya. Sulaim bin Adzab radhiyallahu anhu, qadhi Misr fi khilaf dari Muawiyah radhiyallahu anhu, hakim atau qadhi di Mesir ketika zaman khilafah kepemimpinan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan 3 kali khatam dalam tiap hari dan malamnya. Warwa Abu Bakar bin Abi Dawud annahu kana yakhtimu fi kulli lailatin salasa khatamat. Abu Bakar bin Abi Dawud juga meriwayatkan bahwa dia selain berita itu tadi memang mengatakan tiap hari dan tiap malamnya itu 3 kali khatam. Warwa Abu Umar al-Hindi fi kitabihi fi Quwwati Misr annahu kana yakhtimu fil lailati arba'a khatamat. Abu Umar al-Hindi memadahakan selain berita itu tadi 4 kali khatam tiap malamnya. Kenapa jadi ada perbedaan ini? Mungkin pada suatu waktu beliau selain berita memang mengatakan 3 kali. Pada waktu lainnya, bulan berikutnya atau di tahun lain, beliau jumlahnya 4 kali. Mungkin dia bertambah hemat. Beliau lakukan waktu berlebih berkah. Beliau melakukan 4 kali. Artinya berubah banyak kita dalam menjaga itu tadi. Qala Syekh As-Salih Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, beliau katakan, sami'tu Syekh Abu Utsman Al-Malubi yaqul, aku dengar bahwa Syekh Abu Utsman Al-Malubi mengatakan, kana Ibnu Katsir radhiyallahu anhu yakhtimu bin nahar 4 khatamat wa bil laili 4 khatamat wa hadza aktsar ma balaghana fil yawmi wal lailah. Beliau katakan Ibnu Katsir radhiyallahu anhu itu mengatakan 8 kali tiap 24 jam. Pada waktu siangnya 4 kali khatam, pada waktu malamnya 4 kali khatam. 24 jam 8 kali khatam. 24 jam 8 kali khatam. Dan menjadi Imam Nawawi ini paling banyak yang kami ketahui, kami terima riwayat ceritanya, jumlah khatam paling banyak dalam 24 jam adalah 8 kali khatam. Kalau kalian ada yang dapat rumah kalau ini gawinya, tapi minimal banget jadi tadi yang dibaca Imam Nawawi tadi berapa? Tiap 2 bulan 2 kali khatam. Mungkin lah digawi. Nah, mungkin ya hitung ya, kalau kita membaca tiap halaman pun agak lambat, kita membaikkan bacaan, kita hayati, anggap tiap halaman 3 menit. Kalau kita baca 3 menit, targetnya itu tiap 2 bulan khatam, berarti tiap harinya kan membaca 10 halaman. 3 10 30 menit, setengah jam aja tercapai. Target kita tiap 2 bulan khatam. Kalau tiap bulan khatam 20 halaman kali 3 menit, 60 menit, 1 jam. Mungkin gak ada digawe lagi. Ini kita ada pakai hitungan kalimat lagi.
Dengan kita bekerja sama lagi mungkin ada digawe tiap bulan kalau khatam 1 jam dari 24 jam kita luangkan dalam harinya, kita baca, kita ngaji, tercapai tapi kita tadi. Nah ini gitu dulu ya, yang lain ini kita anggap kita membaca cerita beliau dulu ya, coba gawi. Nah kalau awal yang tiap bulan 4 bulan, kalau tahap awal mungkin yang belum pernah coba yang tiap 2 bulan dulu. Kalau udah awal mengamalkan kan setengah tahun 3 kali hatam, cobalah setengah tahun yang kedua itu dan coba tiap bulan hatam dicoba dengan. Nah itu dulu bila awal pertahanan itu 3 tahun 4 tahun, alhamdulillah kaum pertahanan itu pun sampai meninggal tiap bulan hatam. Alhamdulillah kita ini hidup di akhir zaman ya, banyak godaan macam-macam. Kaum pertahanan tiap bulan sampai hatam ya alhamdulillah. Tapi kalau awal lebih lagi coba gali, kalau awal lagi coba gali. Nah kemudian yang selanjutnya Al-Jalil Ahmad Ad-Dawraqi, beliau meriwayatkan Ahmad Ad-Dawraqi ini pun ada keterangannya di endnote 78. Ad-Dawraqi bidalil malakin maftuhatin, dengan dal yang kadar bertitik. Nah kalau mu'jamah berarti apa? Za kan? Za. Dan bidalil malakin maftuhatin, dengan dal mu'malah fathah. Ini cara bacanya Ad-Dawraqi dikatakan itu adalah nisbah kepada reaksi yang tinggi-tinggi, kupiah yang panjang-panjang yang tinggi-tinggi. Yang pernah lihat itu Dawraqun namanya. Lalu beliau ketujuh pakai itu lalu disebut dengan Ad-Dawraqi penyebabnya. Kemudian dikatakan juga abah beliau ini ahli ibadah, dan di zaman beliau hidup itu tadi yang ketujuh beribadah, kuat beribadah itu sebetulnya adalah Dawraqi, maka anaknya pun disebut dengan itu tadi. Ada juga yang mengatakan itu adalah nama kampung. Wallahu a'lam. Beliau diriwayatkan dengan sanadnya dari Mansur bin Zadan, cara bacanya ada di angka 79. Beliau ini adalah dari kalangan Ubadut Tabi'in, min Ubadut Tabi'in, bukan di antara golongan yang kuat beribadah dari kalangan tabi'in radhiyallahu anhu. Annahu kana yakhtimul Qur'an mimma bainal dhuhri wal 'asr, bahwa beliau menghatamakan 1 kali hatam antara zuhur ke asar, pokoknya paling 3 jam, nah paling 3 jam. Artinya itu bacaan sembahyang di awal waktu, banyaknya bacaan, berdoa segala macam, paling 3 jam. Ya, beliau ceritakan 1 kali hatam. Ada lagi yang menghatamakan di antara maghrib dan isya pada bulan Ramadan 2 kali hatam dan lebih dikit, wasyai'an dan lebih dikit. Kalau kita mungkin lah ini di zaman ini ada yang kaum Nawawi, ada lagi antara maghrib dan isya yang 1 kali hatam ada. Dan beliau hidup lagi, yaitu kita pernah menceritakan tadi Syekh Sufyan Marbuk, nah beliau hidup lagi. Beliau menceritakan ketika bergana di Mekah, sholat di Masjidil Haram, beliau menjajakan dengan kawan beliau, lupa kawan beliau siapa. Dan kawan beliau ini udah kulit 2, waktu bergana di daerah Pemangki. Nah beliau ini yang ceritakan bahwa Syekh Sufyan Marbuk ini tadi minta jagakan bukan antara maghrib dan isya, malah antara azan isya dengan iqamah isya. Kalau di Makkah mana Masjidil Haram itu jedanya terpanjang antara azan isya dengan iqamahnya itu tadi. Nah panjang dan kawan kita ini. Dan di lain hanya dia belum tentu adalah makardah. Nah dan kalau tentu ada panjang jedanya. Tapi itu pun kalau bagi kita 30 menitan mungkinlah mengatakan. Ya. Tapi ternyata beliau membaca jika kawan-kawan azan mungkin qobliyah kawan, jika kan mau mengaji ya. Beliau baca Al-Fatihah ayat demi ayat, halaman demi halaman. Itu dong tak belum kapan lagi. Jadi kawan yang menjelaskan sedang doa hatam, hatam apanya dan sebenarnya ada tahu bahwa hatam padahal beliau yang membaca.
Jadi kita yang kadang bagi kita kan akal kita, logika kita kadang mau menangkap. Bahkan beliau pun tidak tahu bahwa beliau menjauhi itu tadi. Mungkin ini adalah tanda-tanda Allah cinta dengan beliau. Mudah-mudahan kita tahu dalam beliau pun kita kembali jiwa yang kita bangga dengan beliau itu tadi. Doa hatam katanya ini beliau biar hatam membaca dan yang mulai tadi. Dan dikatakan oleh yang menjaga ini tadi, aku tahu bacaan itu kadang nomor atau itu apa? Nah itu baca pada nampak lagi. Kadang itu aja beliau bacaannya memang cepat, agak cepat, tapi tetap nampak apa yang dibaca itu tadi. Kadang kayak omat kami dan hatam. Logika kita mungkinlah ada yang terbang, mungkin ada yang berjalan di Banjong, ada mungkin logika kita mungkin ada yang 30 menit satu kali hatam. Tapi kalau Allah mau ilmu melipat bumi ada, jadi kita mungkin kenal yang kita pernah dengar ceritanya, ilmu melipat waktu, memanjangi waktu, membuka melebarkan waktu. Dan ceritanya ada logika kita karena mungkin kenapa itu tadi Allah yang berikan banyak waktu pada beliau tadi. Kalau kita belum ke level itu tadi, kita jauh yang akal mungkin dulu jalan yang tiap bulan 1 kali hatam. Kalau belum hatam coba tiap 2 bulan dulu. Wa kanu yu'akhiru al-isya fi Ramadan ila intiya al-lail. Mereka dulu melambatkan sholat isya pada bulan Ramadan hingga seperempat malam. Sholat isya adalah sholat yang padahal memang banyak ceritanya kita tahu bahwa dilakukan, tapi untuk hal-hal yang baik-baik, mengaji Quran, pengajian, baca-baca kitab yang kita temui di tempat kita, di banyak yang pengajian sholat isya-nya dilakukan dan itu memang mulai dahulu. Artinya itu bukan malah sholat isya bukan nonton TV tinggal baca itu tidak ada ya. Kalau sholat lain hendaklah selama kita ada halangan, hendaklah kita lalui di awal waktu bulan isya ini tadi. Kalau memang ada kebaikan yang menyebabkan kita melakukannya dan memang itu dilakukan oleh pendahulu kita. Kemudian ini kalau di PDF dan terjemah ada yang menyerang bahwa Ibnu Abi Dawud bisnad sahih anna mujahidan kana yaqra'u Quran fi Ramadan fima baina maghrib wal isya fi kulli lailatin min Ramadan. Dari Ibnu Abi Dawud dengan sanad yang sahih bahwa Mujahid beliau itu mengatakan pada bulan Ramadan tiap malamnya di antara maghrib dan isya. Ini kan akal kita lagi ya, kita baca aja dulu, tapi jangan ditentang atau dipadakan dalam mikir, jangan. Dari Mansur beliau mengatakan karena Ali al-Asdi yakhtimu fi mamin al-maghrib wal isya fi kulli lailatin min Ramadan. Ini juga Ali al-Asdi jadi sekarang beliau mengatakan tiap malam pada bulan Ramadan antara maghrib dan isya. Dari Ibrahim bin Sa'ad dia mengatakan karena Abi yahtabi fama yaqulu hidwatahu atau hubwatahu hatta yakhfaquhan. Yahtabi itu kalau dilihat di ayat 80. Kemudian terkait dengan bacaan hidwah dan hubwah boleh dibaca dalam keduanya itu ada keterangannya di ayat 81. Beliau Ibrahim bin Sa'ad mengatakan bahwa ayat itu duduk dengan iktibah. Iktibah ini duduk kaki ini di ayat itu kemudian ditangani dengan tangan atau kain itu duduk iktibah, nyaman nyaman itu duduk itu lah bacaan macam. Dan beliau ada ubah duduknya itu tadi, duduk iktibah ini tadi hingga 1 kali hatam. Tahanlah kita baca dulu ya, kita baca dulu. Jadi kalaupun kita bawa tiap 2 bulan atau mungkin kalau tiap bulan hatam ada timbul rujuk di hati kita, nampaknya akan banyak lagi yang lebih daripada kita. Wa amal ladzi yakhtimul Quran fi rak'atin fala yusawna likatratihim. Di antara yang menghatamatkan 1 kali hatam dalam 1 rakaat, tiap rakaat 1 kali hatam kuatlah. Ini 2-3 halaman aja buat dah. An-Naba itu baca panjang lalu imamnya ya. Nah itu kan itu rukun memadakan Nabi, memadakan jalan panjang-panjang ya. Apa berarti dipadakan Nabi panjang tuh? Nah, baca betul-betul ceritanya dari
nambahnya berarti yang bagi dua gitu ya. Tinggal mungkin nomor satu kedua ya. Nah nambahnya berjam-jamnya. Nih ada yang di atas baca itu tadi diceritakan mengatakan satu kali khatam dalam satu rakaat, bahkan jumlahnya itu kadang terhitung saking banyaknya. Di antaranya dari kalangan mukmin yang terdahulu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan khalifah nih, tanggung jawabnya ganal. Kalian khalifah kah? Wali kota kah? Kita ini wali kota kah? Gubernur kah? Apa kah? Banyak kan jabatan, banyak tanggung jawab. Ya, pertanyaannya toh, ini khalifahnya Allah menjawab itu, padahal tanggung jawab beliau banyak dan kadang mungkin beliau melakukan tanggung jawab sebagai khalifah ya. Zaman-zaman sebaik-baiknya zaman Nabi Muhammad, zaman khalifah yang empat ini tadi ya. Kepemimpinan paling baik zaman beliau itu tadi. Tapi di zaman kepemimpinan paling baik itu tadi, kalau beliau mengetahui ini tadi, pertanyaan kita kepada kita pribadi dengan aku ini tanggung jawabnya apa ya? Tanggung jawabnya apa? Adalah bagaimana apa? Sibuk apa? Kok ada kau banyak mengaji? Nah itu pertanyaannya. Kuliah berapa jam? Enggak malah berapa jam? Ya, kuliah sekian jam, bagawi makalah 2-3 jam, bentuk penghargaan untuk dirinya jangan bukan tentu bagawi makalah bulanan. Tadi itu pernah bagawi makalah yang bulanan itu bahagia dulu ya. Nah, maksudnya lah kita kadang ngomong untuk bagawi makalah santuy dulu ya kita santuy bulanan bagawi makalah 2-3 jam. Kemudian kami mengajari beliau juga diriwayatkan beliau mengatakan 100 kali khatam dalam satu rakaat. Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu juga khatmatan fi kulli rakaatin Ka'bah. Nah, 1 kali khatam dalam satu rakaat dan di Ka'bah menggawainya insyaallah. Wa alladzina khatamu marratan ajrun, yang mengatakan dalam satu pekan artinya 7 kali 24 jam, yang itu juga banyak. Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Nah, beliau berbaca beliau punya bacaan artinya itu yang dihatamakan tiap 7 hari ada, yang dihatamakan tiap rakaat ada 2. Sayyidina Utsman bin Affan yang kemudian Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Itu dalam tiap 7 kali 24 jam, 1 kali khatam. Kemudian ada juga kelompok tabi'in seperti Abdurrahman bin Yazid dan Al-Qamah dan Ibrahim rahimahullah. Mereka juga mengatakan tiap pekannya 1 kali khatam. Wal ikhtiyar anna dzalika yakhtalifu bi ikhtilafi al-ashkhas. Faman kana yadhharu lahu bidaqi al-fikri laqanifu wa ma'arifu falyaqtasir ala qadri ma yuhassil lahu kama la fahmi ma yaqrabuhu. Wa kadza man kana mashghulan bi nashril 'ilmi aw ghayrihi min muhimmatid din wa masalihil muslimina al-'ammah falyaqtasir ala qadri la yahsulu bi sababihi ikhlalun bima huwa maqsadun lahu. Wa illam yakun min haula'i al-mazkurin falyastakthir ma amkanahu min ghairi khurujin ila haddil halal wal haramah. Yang dipilih atau pilihan yang kita pakai itu berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan tiap individu. Kalau kita ini tergolong golongan yang punya ketajaman otak ini tajam, paham dengan ayat-ayat yang dibaca, pernah belajar nahwu, pernah belajar sharaf, mufradat banyak, pernah belajar balaghah. Kalau membaca ayat ada aja pemahaman yang muncul. Kalau kita dalam keadaan itu tadi otak lagi tajam-tajamnya, punya pemahaman yang kau timbul dari bacaan kita, hendaklah jadi Imam Nawawi mengatakan baca secukupnya, yang dengan jumlah bacaan itu tadi kita kawat memahami apa yang dibaca itu tadi, tapi pun kada paham apa artinya bacaan kita baik kan
kita memperbaiki bacaan, tapi kada paham juga apa yang dibaca, ya udah kada perlu lambat banyak ya. Nah, paham bedanya? Kalau punya pemahaman, punya yang tajam, kada apa-apa agak dikit-dikit atau dilanjutin membacanya, tujuannya memunculkan, menyempurnakan pemahaman kita yang timbul dari ayat-ayat itu tadi. Kalau ada banyak saja, baca aja dengan cepat, otak tajam, kita membaca dengan agak lambat, kita hayati, itu timbul hal-hal yang mungkin di kitab kededa, tapi pemahamannya muncul bagi kita. Silahkan membacanya, pengetahuan-pengetahuan yang muncul dengan bacaan kita itu tadi. Kemudian kalau kita juga banyak gawian masyghul, sibuk dengan menyebarkan ilmu, artinya itu punya banyak pengajian, mungkinlah kalau punya banyak pengajian, karena ada pengajian jam sekian di tempat ini, jam 8 pengajian kuning, jam 10 ada lagi pengajian di mana, jam 1 ada pulang pengajian, jam 3 ada pulang pengajian, jam 5 ada pulang pengajian, karena Ba'da Isya ada pulang pengajian. Itu banyak banget sibuk dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama atau hal-hal lainnya, kepentingan tanggung jawab keagamaan atau kemaslahatan umat ini secara umum. Kada apa-apa kalau kita agak dikit juga melewit membaca, kada apa-apa kalau kita agak dikit membaca, mengaji dikit, karena memang kita banyak melewit hal-hal lainnya yang banyak manfaatnya untuk umat kita. Tapi bukan berarti kada mengaji lalu ya, bukan berarti kada mengaji lalu kalau suatu ketika kalian ya haji ini karena Allah memberikan banyak pertanyaan, bangun pondok ini juga, banyaknya aku dari orang pondok ya, yang berdiam di pondok itu banyak yang ada mengaji, aku pada lagi ini mengaji, kan tidak di jalanan itu beliau banyak mengaji ya. Jadi kalau ada waktu luang, mungkin bagi yang kadang-kadang menjadi banyak yang sudah di masjid melihat ini duduk mengaji macam kada memandang banyak membangun dan juga gedung di dalam gedung itu banyak yang ngaji, kada lagi ngaji kada. Tapi kalau memang kita banyak gawian kemaslahatan umat secara umum, kada apa-apa agak dikit. Ingat kata-katanya atau agak dikit kada apa-apa, tapi jangan kada mengaji lalu. Apakah kalian menyuruh manusia lain yang melakukan kebaikan, tapi kalian lupa dengan diri kalian pribadi? Apakah kita lupa dengan diri kita pribadi? Kita ajarkan kebaikan, kita lupa dengan kitanya. Jadi kita nyilah kalau kalian perhatikan pengajaran kalian yang ini. Di antara ulama terdahulu ada yang mengatakan tiap 2 bulan. Di antara ulama terdahulu ada yang mengatakan tiap bulan. Kitanya mengajarkan aktivitas dan apa-apa lagi ngaji. Itu namanya mengajarkan kebaikan tapi lupa dengan diri kita pribadi. Jangan. Tapi kalau kita tergolong dengan golongan yang itu tadi, artinya apa? Otak tajam, punya pemahaman, atau memang banyak gawian tanggung jawab kepentingan tanggung jawab keagamaan. Kalau kita tergolong dengan golongan itu tadi, hendaklah oleh Imam Nawawi banyak diajak mengaji dengan kadar yang mungkin akan nantinya, tapi jangan sampai goli kita berlebihan dan menyebabkan timbul jadi malal. Apa malal itu jadi? Ya kita nih lah, kalau kita anggap aja awal itu ketujuh, jangan ketujuh makan pentol, banyak pentol, makan banyak buahnya. Nah yang kita kadang mau tuh mengaji begitu juga hari ini bulanan banyak mengaji, akhirnya di akhir bulan banyak mengaji lagi. Nah itu kita mau malah itu tadi, atau membacanya terlalu cepat hingga kadang nampak kayak obat kami apa ini orang sudah gigi lah apa lagi sedang nampak yang belajar kita ada boleh juga begitu. Nah kemudian Imam Nawawi di bawahnya juga menceritakan bahwa waqad kariha jama'atun minal mutaqaddimin al-khatma fi yawmin wa lailatin wa yadullu alaihi al-hadits as-sahih an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra'u min al-Qur'an fi aqalla min salatin wa huwa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghayruhum. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun wallahu a'lam. Ada suatu golongan dari kalangan mutaqaddimin yang kadang menuju satu kali khatam dalam 24 jam. Kata mereka ini menyalahi hadis sahih yang Nabi mengatakan dalam hadis itu tidak paham dengan apa yang dibaca itu, siapa yang mengatakan lebih cepat
cepat daripada tiga hari hatam lebih cepat pada itu. 2 hari hatam apalagi 3 hari hatam, berarti kan bertentangan dengan ini tadi. Secara beliau memandang kepada hadis ini tadi. Nah, tapi kalau kita pandang bab yang berbeda, kita karena kembali ke faktanya pun, bahkan Syekh Sufyan Bangku yang kadang niat itu orang minta juga kan ya, tapi ternyata antara iqamah azan dan iqamah isya awal hatam, kalau kadang dinyatakan ini berarti apa? Berkarma Allah yang mau Allah menjadikan waktu itu panjang bagi beliau. Kalau kita ada dapat karma yang itu tadi, kita lagi kita yang mungkin dengan logika kita dengan catat yang mungkin aja dulu tiap bulan hatam. Contoh lain karma waktu. Kalian tahu Imam Nawawi ini kan, nama beliau banyak terdengar di mana-mana. Kitab-kitab banyak yang Al-Mu'allif Al-Imam An-Nawawi, kita lihat datanya kandang-kandang Al-Majmu', walaupun tidak boleh beliau mengolahnya karena meninggal, ada tentang Al-Majmu'. Kemudian beliau punya kitab namanya Rawdatul Talibin, kitab fikih lumayan juga kadangnya. Majmu' mungkin ini, kalau Rawdatul Talibin ini yang kita kenal. Kemudian Syarah Sahih Muslim karena Imam Nawawi juga, andai kalau ditumpuk tingginya lebih pada tinggi badan kita membaca ini dari ya akhirnya dan berapa lama dan lagi ya membacanya toh dan menjelaskan apa kata-kata yang ada dicatat selanjutnya. Membacanya kan ada tumpuk, mungkin kita nih ada di antara kita yang anak pola hendaknya dulu kan ada niat di hati ini, mungkin ada anak pola tetap tingginya lebih pada tinggi awal kita. Padahal hidup Imam An-Nawawi berapa 40 tahunan lebih ya, kadang mencapai 50 tahun. Ya beliau mau mengolah tetap kalau di total tibiannya, syarah Sahih Muslimnya, kitab-kitab fikihnya, majmu'nya, syarah mazhab, Rawdatul Talibin dan lain-lainnya. Di awal pengajian tibian kita sudah menyebutkan kan mu'allafatnya Imam Nawawi ditumpuk pada awal kita membacanya kan ditumpuk kita dari olah niatnya tidak mungkin lagi tadi yang membaca menentukan itu kan mungkin tahu aja pun ada lagi kita dengan video-video tadi jangka waktu. Zaman dulu ada laptop, kalau kata-kata itu ulang habis itu ulang awal kopi pasda. Nah kita nak tahu kopi pasda ya olah makalahnya nak lalu ya kan apa segala macam itu baru waktu nah babnya itu kadang-kadang kalau kita pahami bab bagian ini kita kan mau pahami dengan logika kita, tapi Allah yang jadikan waktu beliau benar panjang bagi beliau untuk mencatat ilmu menjadi cahaya ilmu bagi dunia. Boleh jadi juga paparan Nabi ini tadi ditujukan untuk suatu golongan atau sahabat yang ini. Sahabat yang lain ada dikatakan jangan lebih cepat daripada 7 Nabi ini kan 3, ada yang katakan Nabi 7, berarti mungkin Nabi memandang 2. Beliau ini ucap kepada sahabat yang mana, yang lain pun boleh jadi berbeda. Dan boleh jadi berbeda Nabi memandang itu tadi. Kamu jangan mengatakan hal lebih cepat daripada kamu jangan lebih cepat daripada karena artinya itu bukan hal yang baku atau tertentu juga angkanya itu kan. Kalau subuh nyatanya kita 2 rakaat ya, ada perbedaan. Isya nyata 4 rakaat. Anak kuatkah lemahkah mana membayang dia apa? Tambahin komplain bahagia tahajud dan itu. Tapi kalau yang itu kan mahbub sudah tetap angkanya itu sudah ditetapkan dalam wajib ubah. Kalau yang ini kalau kita pahami ini wajib mahbub kadang tetap betul-betul ya kaitannya atau waktu segala macam. Nah ini terkait dengan tata cara atau kafiatnya ini. Wa amma qul tidak wa khatam lima yakhtimu fil usbu' faqad rawa Ibnu Abi Dawud musnadihi an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kana yaqra'u al-Qur'an lailatal jumu'ah wa yaqra'u lailatal khamis. Wa qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali ayat 83 Imam Nawawi memadahkan tasdid Al-Ghazali tapi juga bisa ditekan ulang Imam Ghazalinya karena mau disebut pakai tasdid
Innama Al-Ghazali, Imam Ghazali itu dinisbahkan kepada akun beliau Ghazalah, ada pakai tasdid uji Imam Ghazalinya. Wallahu a'lam. Ini kalau Imam Nawawi pada mengutamakan mendahulukan yang pakai tasdid di antaranya itu adalah wallahu a'lam. Al-Ghazali, Imam Ghazalinya kepada jangan pakai tasdid Al-Ghazali. Wallahu a'lam. Rahimahullah taala fi Ihya Ulumuddin al-aqwal wal ikhtimam khatmatan bil lail wa qadun nahar wa yaj'alu khatmatan nahar wa ithnain fi rak'atayil fajr aw ba'dahuma wa yaj'alu khatmatan lail lailatal jumu'ati fi rak'atayil maghribi aw ba'dahuma liyastaqbila awwalan nahar wa akhirahu. Adapun waktu memulai dan menghatamakan untuk yang menghatamakan dalam satu pekan, maka telah meriwayatkan Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya dari bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau mulai mengaji, mulai membacanya itu pada malam Jumat dan menghatamakannya pada malam Kamis. Dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin mengatakan yang aktual itu jadi Imam Ghazali menghatamakan itu hendaklah menghatamakan satu kali khatam pada waktu malam dan satu kali khatam yang berbeda pada waktu siang, dan jadikan menjadi dan yang menghatamakan itu hendaklah menjadikan khataman siangnya itu pada hari Senin pada 2 rakaat qobliyah subuh atau setelahnya, artinya itu di awal siang, dan hendaklah menjadikan khataman malam itu malam Jumat pada 2 rakaat ba'diyah maghrib atau setelahnya, agar bertepatan dengan awal siang atau akhir siang. Kenapa ini gitu? Karena kan ada pendapat di halaman berikutnya, halaman terakhir perjanjian kita ini, kalau kita khataman itu di waktu awal pagi, maka malaikat akan mendoakan kita hingga waktu petang. Kalau kita menghatamakannya jam 2 hingga petang, pendek waktu malaikat mendoakan kita. Makanya kalau kita berhataman jam 7 hingga petang, panjang waktunya, banyak kita dapat doa malaikat. Ya. Kalau kita menghatamakan pada waktu malam, maka malaikat akan mendoakan kita kebaikan hingga waktu pagi. Mungkin kita menghatamakan subuh jam 4, yang kita ini logikanya kenapa Imam Ghazali mengatakan itu juga. Kalau kita menghatamakan jam 4, kita kada tahu hatta yusbiha itu tepatnya apa maksudnya lah. Kalau kita pahami boleh jadi waktu subuh, boleh jadi waktu pagi. Anggap kita ambil yang subuhnya, adalah untuk memudahkan penghitungan jamnya. Kalau kita menghatamakan jam 7 malam sampai subuh, malaikat mendoakan mulai jam 7 sampai azan subuh berapa waktunya. Kalau kita menghatamakan waktu tahajud jam 4:40 azan 40 menit malaikat mendoakan. Nah, paham logikanya kenapa dianjurkan menghatamakan itu pada waktu awalnya. Nah, pilihlah waktu ini tadi Imam Ghazali dan ya, karena kita ini perlu beramal jadid. Nah, amal jadid itu tadi kita pahami kapan baiknya mengulangi itu tadi. Nah, kita mengetahui sholat maghrib berjamaah ba'diyah boleh jadi menghatamakannya di ba'diyahnya, atau kita dianjurkan menunggu waktu isya memperbanyak ibadah, kita sholat taubat, sholat hajat, dan segala macam. Nah, waktu sembahyangnya itu mbah ba'diyah itu baik ba'diyahnya atau mbah ba'diyah kita melakukan sholat lainnya, waktu itu baik dia menghatamakan agar itu jam 7-an. Karena kan kita hari ini jam berapa azan tuh jam 6:21 kalau misalnya azan. Agar untuk sembahyang ba'diyah, bacaan doa ba'diyah jam 7 kita menghatamakannya jam 7 sampai subuh. Berapa jam tuh kita dapat doa malaikat? Jam 7 malam, azan subuh jam 4:40. Jam 4:40 9 jam, 9 jam 40 menit. Nah, 9 jam 40 menit kenapa habis tahajud? Karena namanya kita hatamannya itu ada rombongan. Mau kita menghataman waktu tahajud, ruginya Pak 9 jam doa malaikat kita hilang. Nah, hilang 9 jam doa malaikat. Nah, balik ke halaman 50.
Warwa Ibnu Abi Dawud an Umar pakai waw lah, dilihat di KDF yang namanya pakai waw, itu tidak pakai waw karena dua tetap pakai waw. An Amr bin Murrah at-Tabi'i, beliau ini dari kalangan tabi'in, qala kanu yuhibbuna yasma'an min awwalil lail aw min awwalin nahar. Artinya itu yang dari kita katakan maka itu ambil awal waktunya karena jadi kita dapat doa malaikat itu panjang waktunya, banyak dapat doa malaikat. Malaikatnya asalnya kita la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah membangkang dengan Allah tiap waktunya, lalu taat menjauhi apa yang Allah perintahkan. Maka dikabulkan malaikat mendoakan kebaikan bagi kita. 40 menit pun malaikat mendoakan untuk kita, apalagi kita paham logika ini hingga berjam-jam, 9 jam, 8 jam malaikat mendoakan kita. Bila kita berhataman sendiri. Tapi yang buat kan kalau kata kawal menempati waktu, jadi kadang-kadang lalu berhataman jangan dua. Kalau memang Allah melakukan waktu kita di waktu ujung pun ayo kita dapat bayo untuk dua kita Allah berhataman. Kemudian dari Thalhah bin Musarrif atau Musarraf boleh dibaca dua-duanya. Kalau dilihat di ayat 84, beliau juga dari kalangan tabi'in, beliau yang mulia, beliau mengatakan man khatama Al-Quran ayyata sa'atin kanat ayyata sa'atin kanat minan nahar salat alaihi malaikatu hatta yumsiya wa ayyata sa'atin kanat minal laili salat alaihi malaikatu hatta yusbiha wa an mujahid mithluhu atau nahwuhu. Nah ini kita bahas tadi, siapa yang mengatakan mengaji mengatakannya itu waktu kapanpun pada waktu siang, maka malaikat akan salat. Ini maksudnya kan salawat, yang mendoakan kita kebaikan. Maka hingga petang malaikat mendoakan. Artinya toh anggap petang itu ya waktu untuk memudahkan perhitungan jamnya jalan, kita anggap saja jam 6, kita anggap memudahkan perhitungan. Kalau kita mengatakan jam 7 pagi, berapa jam? 11 jam kita masuk malaikat. Tapi kalau kita ada kawal pagi, anggap kita kawalnya jam 5. Jam 5 yang lagi mulai begawi jam malam. Alhamdulillah 1 jam dapat dua malaikat. Nah, kalau kawal begawi yang di awal, kalau yang ada awal, jangan lakukan tetap berjawi. Karena kapanpun kita mengatakannya, malaikat tetap mendoakan kita kebaikan walaupun kalau kita di ujung terpendek doanya. Dan kalau pada waktu malam, maka malaikat mendoakan kebaikan baginya hingga waktu pagi. Dari Mujahid serupa dengan itu juga. Kemudian Imam Ad-Darimi meriwayatkan dalam sanadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau katakan, idza wafaqa khatmul Qur'ani awwal lail salat 'alaihi malaikatu hatta yusbiha. Wa idza wafaqa khatmu akhir al-lail salat 'alaihi al-malaikatu hatta yusbiya. Qala Darimi hadza hasanun an Sa'ad. Sama aja dengan yang tadi ya. Kemudian dari Habib bin Abi Sabit at-Tabi'i, beliau dari kalangan tabi'in, bahwa beliau mengatakannya itu pada waktu qiyam salat sebelum rukuk. Qala Ibnu Abi Dawud wa kadza qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Demikian juga yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Wa fi hadzal fasli baqaya satati insyaallah taala fil babil ati. Di dalam pembicaraan tentang hal ini tadi masih ada keterangan lainnya yang insya Allah akan datang, akan dibicarakan lagi pada bab yang akan datang. Wallahu a'lam. Jadi apa yang kita ambil, mudah-mudahan kita dapat berkah membaca cerita ulama-ulama terdahulu. Satu, yang kalau kita amalkan, kita ambil. Bagi yang anak mulailah dengan tiap 2 bulan 1 kali khatam. Ini dulu kita bawa boleh kan? Kalau udah naikkan levelnya tiap bulan 1
kali khatam, tekad dulu hati kan. Yang ingin melakukan kebaikan tapi kada tergawi baginya atau kebaikan. Yang bertekad di hati hendak menghatamakan tiap 2 bulan niatnya, tapi ingin kau menggawi minimal 10 kali lipat hingga kelipatan yang tak terhingga. Berapa kali Allah berlipat gandakan kita kada tahu, tergantung kuatnya keikhlasan di hati kita, hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada ada salahnya niatkan ya dulu. Nah, niat kita itu pun sudah tercatat. Nah, kita niat di hati ini. Bagi yang udah terjadi, mudah-mudahan istiqomah pahala bilang sampai meninggal, kita niatkan. Nah, kalau Allah tak berikan kita karomah, kawat kan tiap hari itu hingga 8 kali hatam, alhamdulillah, mudah-mudahan. Mungkin kalau ini belum, mudah-mudahan mungkin di ujung-ujung hidup kita ketika kau mendapatkan karomah itu yang bagi kita hari ini, pagi ini mungkin belum masuk akal bagi kita. Mudah-mudahan dengan kita berniat hari ini kita mengamalkan dulu yang 2 bulan 1 kali hatam, tiap bulan 1 kali hatam. Mudah-mudahan suatu ketika kita dapat 2 amal saleh dan cicip-cicip hidup kita 1 hari itu 8 kali hatam. Yang paling banyak diceritakan oleh Nawawi tiap harinya 8 kali hatam. Wallahu a'lam. Karena kita memiliki yang boleh kita baca bab 5 pasal pertama terkait dengan hukum mengambil gaji dari pelajar mengajar mengaji mengambil gaji, apa hukumnya? Karena memang kita niatkan itu kita membaca pada waktu malam dan pada waktu mengajar dari tilawah tetap kita baca kairan malam yang kita miliki. Jadi kalau ada teman akan datang lagi di bab pengajian dari tilawah yang akan datang itu kita lanjutkan bab 5 pasal yang ketiga, membicarakan tentang menjaga mengaji pada waktu malam. Kenapa waktu malam? Karena waktu malam itu waktu yang tenang, waktu yang khusyuk untuk mengaji, ya, dibandingkan dengan waktu pagi hingga petang. Kadang kita mengaji dimanapun macam-macam bunyi, ada bunyi tukang, tok tukang, ada bunyi kendaraan, lagi ada yang mengupal. Kenapa waktu malam? Karena waktu malam kita kadang menemui itu kebanyakannya, kan, walaupun ada dikit-dikit saja paling, ya, ada yang bertukang waktu malam, ada yang menggaji pada waktu malam yang anggun, tapi ada yang tenang. Maka dianjurkan menjaga bacaan ketika waktu malam. Wallahu a'lam. Itu insyaallah kita berikutnya kalau kita membaca kita pada malam masa yang akan datang, menjadinya kita bicarakan apa hukum mengambil gaji dari pelajar mengaji. Ingat, itu beda dengan menjadikan penghidupan. Menjadikan penghidupan itu apa? Artinya itu hanya gawiannya. Bila ada pelajar mengaji, kada berduit. Bila ada pelajar mengaji, mati. Ya, itu kita akan hendak tapi mengambil gaji. Beda dengan menjadikan penghidupan itu tadi. Insyaallah kita bicarakan di pertemuan akan datang. Allah a'lam. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang dimiliki? Baca mungkin dari dalam jam, silakan kalau ada. Nyaman pada orang-orang yang nyaman aja, makanya apa? Bahan pemahaman nyaman, pengamalan kali. Bismillah, mudah-mudahan Allah kita taufiknya, Allah wafiqna ya Allah. Kalau ada pertanyaan kita tutup. Mudah-mudahan kajian kita kali ini mendatangkan kebaikan bagi kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kelak juga dalam surganya dengan hal-hal Nawawi ini tadi. Dalam doa kita tentunya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita membantu mengaji ini pun karena kita membuktikan cinta kita dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya lah wahyu ini diberitakan. Jika ada yang mau ditanyakan, bertemu lagi yang akan datang, yang apa nih latihannya, akan menyiapkan hafalan terbaiknya, baca sebaik mungkin, tapi jangan terlalu takutkan jiwa kita, ya bahkan sebaik mungkin, cuma jangan terlalu takutkan jiwa. Anak mencoba, loh, misalnya tertolong jiwa, tapi tidak mengikut jiwa, ada apa? Mencoba jiwa, jiwa ya kan, tapi
coba teman-teman mungkin jangan dalam bagian nyolongan membaca satu halaman yang ayat dibentuk dengan mudah-mudahan Allah mudahkan kita juga Allah menghafal. Cek lagi dulu di hati kita sebelum kita boleh udah kuatkah niat kita mengamalkan yang minimal belum dengan 2 bulan atau kali datang 2 bulan atau kali datang tanamkan dulu yang kuat yang boleh. Nah, kalau kita tutup dengan doa ya, jadi silakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan min maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najatal wa'aban indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi.